kesadaran. Nah, kemudian kalau ada akral dingin, kemudian ada nyeri dada iskemik, dan kemudian ada tanda-tanda edema paru. Itu semua adalah tanda tidak stabil. Karena apa? Karena nanti penanganannya itu bakal berbeda. Kalau dia itu stabil, dia bisa dengan obat. Tapi kalau dia tidak stabil, maka dia harus diberikan listrik. Nah, sekarang anggaplah kita jaga, kemudian datang pasien berdebar-debar, sadar, TTV bagus, akral hangat, kita anggap dia stabil. Maka langkah kita selanjutnya adalah pasang EKG, lalu tentukan kompleks QRS-nya itu sempit atau lebar. Sempit artinya kurang dari 0,12 detik, lebar artinya lebih dari 0,12 detik. Nah, anggaplah sekarang dia ternyata QRS-nya sempit. Nah, kalau sempit itu berarti kan artinya ventrikelnya normal atau tidak? Normal. Berarti masalahnya ada di atrium, betul. Sehingga irama-irama yang tergolong ke dalam QRS sempit adalah irama-irama atrium. Kita bagi reguler sama irregular. Nah, yang reguler tadi ada PSVT sama atrial flutter. Sedangkan yang irregular ada si atrial fibrilasi. Begitu juga dengan yang QRS lebar. Kita bagi dua, reguler dan irregular. Regular tadi ada si VT monomorfik, sedangkan yang irregular ada si VT polymorphic, atau kalau dia seperti ini namanya torsa de Pont. Nah, karena tadi di awal pasien kita stabil, maka kita bisa berikan obat. Nah, obatnya apa? Untuk yang QRS sempit reguler, penanganan awal sebelum obat bisa dilakukan manuver vagal. Manuver vagal itu nanti kita pijat-pijat arteri karotisnya selama 10 detik, kemudian nanti kita lihat apakah heart rate-nya turun. Karena dengan pemijatan di arteri karotis ini kita bisa merangsang baroreseptornya sehingga nanti bisa diturunkan heart rate-nya. Nah, manuver vagal itu bisa dilakukan 2 kali. Kalau 2 kali tidak ada perbaikan, baru berikan obat. Atau dia ternyata tidak bisa dilakukan manuver vagal. Misal dia punya riwayat stroke sebelumnya, atau pas kita auskultasi ada bruit. Kalau ada bruit itu kan ada turbulensi, artinya takutnya itu ada sumbatan. Kalau kita pijat-pijat, nanti sumbatannya lepas, masuk ke otak, pasiennya bisa stroke iskemik. Sehingga kalau dia ada bruit, jangan dilakukan manuver vagal. Pakainya apa? Pakainya biasanya itu adenosin. Adenosin 6 mg dosis pertama, bisa diulang jadi 12 mg, bisa diulang lagi jadi 12 mg. Tapi kalau misalkan tidak berhenti juga, alternatif nanti bisa dengan calcium channel blocker atau pakai obat golongan beta blocker. Nah, itu untuk yang reguler sempit. Irregular sempit biasanya kalau atrial fibrilasi tidak efektif dengan vagal manuver. Sehingga kalau untuk atrial fibrilasi langsung obat. Pakai CCB yang non dihidro kayak diltiazem, verapamil, atau untuk pasien-pasien yang atrial fibrilasi tapi ada tanda kongestinya, kita bisa juga berikan digoxin. Kira-kira tuh pasien apa yang atrial fibrilasi kemudian ada tanda kongesti? Pasien apa biasanya? Pasien dengan tanda kongesti, pasien apa tuh biasanya? Gagal jantung kiri, Dok. Iya betul, gagal jantung ya, gagal jantung kanan bisa, gagal jantung kanan atau CHF, atau bisa juga pasien CKD. Nah itu katanya untuk mengontrol atrial fibrilasinya lebih efektif digunakan digoxin. Nah terus kalau untuk VT monomorfik pakai prokainamid nama obatnya, sedangkan kalau untuk torsa de Pont itu kita menggunakan MgSO4, menggunakan magnesium IV yang diberikan sebanyak 1-2 gram. Jadi mau gak mau tuh harus dihafalin ya pilihan obatnya apa aja untuk QRS sempit, reguler, irregular, dan pilihan obatnya apa aja untuk QRS lebar, reguler, dan irregular. Sampai sini ada pertanyaan? Dok, mau nanya dok? Yap. Kalau buat yang tata laksana dengan manuver vagal tuh ada waktu period time-nya gitu nggak itu? Golden period-nya? Golden period. Sebenarnya untuk golden period sih nggak ada. Jadi bisa dilakukan kapanpun dengan durasi 10 detik. Iya, jadi nggak apa-apa dilakuin kapanpun bisa. Oke dok, makasih dok. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi?
Oke, kalau tidak ada, sekarang kita masuk ke gimana kalau tadi yang datang adalah pasien yang tidak stabil, alias dia debar-debar, kemudian udah mulai ngantuk-ngantuk atau penurunan kesadaran atau akralnya dingin. Kalau dia tidak stabil, maka penanganan kita tuh nggak bisa lagi dengan obat. Pembagian iramanya sama, sempit, lebar. Sempit ada reguler, irregular, lebar juga sama, ada reguler, irregular, terus juga sama PSVT, atrial flutter, atrial fibrilasi. Kalau yang lebar ada VT monomorfik dan ada torsa de Pointes. Nah, yang membedakan dia dengan stabil tadi adalah penanganannya. Tidak stabil itu ditangani dengan listrik. Nah, metode pemberian listriknya itu rata-rata adalah dengan kardioversi. Kardioversi untuk yang sempit reguler, irregular juga sama kardioversi, lebar reguler juga sama kardioversi. Cuma untuk yang lebar irregular kita lakukan defibrilasi. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa beda antara defibrilasi dan kardioversi? Beda yang pertama adalah kalau defibrilasi itu kita langsung memberikan dosis maksimal dari alat itu. Jadi kalau misalkan alatnya tipenya monofasik, langsung kasih 360 joule, atau kalau alatnya tipenya bifasik, langsung kasih 200 joule. Jadi bedanya adalah pada dosisnya. Jadi pada defib langsung dosis maksimal. Sedangkan kalau pada kardioversi, dosisnya lihat di sini, dosis titrasi. Jadi masing-masing itu ada dosis awalnya berapa. Untuk yang sempit reguler 50 joule, start di 50 joule, di irregular start di 120 dan regular di 100 joule. Baru nanti bakal kita naikin sesuai dengan respon pasien. Misalkan nih dapat atrial fibrilasi, kita start di 120. Terus ternyata dia belum membaik juga, boleh dinaikin 130. Belum baik juga, naikin 140. Jadi naiknya bertahap. Beda sama defibrilasi yang langsung dosis maksimal. Terus yang kedua, beda antara defib sama kardioversi itu adalah kalau pada defib kita katakan dia itu unsynchronized. Unsynchronized itu artinya adalah kita langsung kasih shock ke pasien tanpa perlu mensinkronisasikan apapun. Tapi kalau kardioversi itu synchronized. Apa yang tersinkronisasi pada kardioversi? Jadi pada kardioversi itu pas kita mau ngelakuin kardioversi, misalkan kita udah charging, udah kita kasih, misalkan kita mau start di 50 joule, kita tekan tombol synchronize yang ada di alat ini. Jadi nanti cari tombol synchronize, nah tekan tombol tersebut. Nah nanti akan muncul garis-garis pas di kompleks QRS dari pasien. Jadi pas EKG ini kan ada EKG-nya nih. Nah di kompleks QRS-nya itu nanti bakal muncul garis-garis. Nah itu karena si alat ini itu mau menyamakan delivery listrik tadi pas kompleks QRS-nya muncul. Jadi ketika kompleks QRS-nya muncul, baru listriknya masuk. Nah itu yang disebut dengan kardioversi. Jadi nanti bedanya adalah ketika kita defib, pas kita tekan tombol shock, itu langsung masuk listriknya. Tapi kalau pada kardioversi, waktu kita tekan tombol shock, itu akan ada delay dulu sepersekian detik, karena si alat ini mau mensinkronisasikan dengan kompleks QRS tadi. Baru nanti pas QRS-nya muncul, masuk listrik. Jadi nanti bakal ada delay dulu sebentar. Nah itu beda antara defib sama kardioversi. Jadi kalau defib itu dosis maksimal langsung, kalau kardioversi itu dosis titrasi, dan yang kedua adalah kalau defib itu dia unsynchronized, dan kalau kardioversi dia synchronized. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mohon maaf dokter, tadi yang kardioversi naiknya berapa ya dok? Naiknya terserah, ada yang naiknya per 10, misalkan awalnya 50, naik 60, naik 70 boleh. Tapi kalau berani bisa juga awalnya 50, naik langsung 80, naik langsung 120 itu bisa juga. Masih dok. Sama-sama. Tapi kalau takut-takut ya naiknya dikit-dikit dulu aja. Iya dok. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, setelah algoritma Taki, kita ke algoritma Brady. Nah, Brady ini kebalikan dari takikardi.